Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi kedua untuk praktikum Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur. Di sini melanjutkan dari sesi yang pertama, yaitu kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu adalah persiapan dan rekayasa atribut atau rekayasa data atribut seperti itu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai bagaimana untuk menampilkan data spasial dari sebuah data tabular, eh, yaitu kita contohkan dalam eh, untuk menampilkan data titik-titik curah hujan, sudah kita proyeksikan dan sudah kita tampilkan di peta seperti ini. Nah, selanjutnya untuk agar data ini bisa diolah lebih lanjut atau dianalisis lebih lanjut, kita bisa merekayasa atributnya. Kita bisa menambahkan, bisa menghapus, atau mengubah data atributnya sesuai dengan kepentingan. Nah, di situ eh, dapat kita selanjutnya data-data tersebut dapat kita analitis. Kadang-kadang kita mempunyai beberapa data yang ada data spasialnya, tapi tidak ada data atributnya atau penjelasannya yang lebih rinci seperti itu. Seperti yang kemarin kita hanya punya kode, nama stasiun, letak dan seterusnya. Tapi kita tidak punya data-data terkait dengan stasiun tersebut. Nah, di sini kita ingin mengolah eh, bagaimana data curah hujan rata-rata bulanan di stasiun tersebut. Nah, itu membutuhkan yang namanya adalah rekayasa atribut. Nah, seperti yang sudah dibahas di perkuliahan, di sini saya akan eh, melakukan tutorial. Jadi sebelumnya, ini adalah tampilan terakhir yang kita olah di sesi pertama. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk atribut tabel di stasiun hujan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya perbaiki karena sebelumnya di kode ini ada beberapa redundansi dan juga formatnya tidak sama. Nah, agar tidak ada kesalahan atau tidak ada error untuk processing lebih lanjut. Jadi untuk format kode ini kita samakan semuanya. Untuk kode-kode yang redundansi di sini contohnya untuk stasiun Kopang dan Bintoro itu di data awal itu adalah tidak ada kodenya. Nah, agar tidak tertukar, jadi di sini saya beri kode sendiri saja. Yang penting prinsipnya adalah tidak ada redundansi atau tidak sama dengan yang lain. Jadi kode ini harus bersifat unik karena ini nanti akan kita jadikan menjadi primary key. Nah, begitupun yang lain. Di sini sudah saya pastikan bahwa tidak ada yang sama atau tidak ada redundansi. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah dipastikan seperti itu, ini saya eh, olah dulu sebelumnya, lalu saya masukkan lagi menggunakan langkah-langkah yang ada di part 1 kemarin. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menambahkan. Jadi di sini kan hanya ada data nomor, shape, nama stasiun, kode, letaknya di mana, desa dan kecamatan, lalu titik koordinat X dan Y yang terbalik itu. Jadi X-nya adalah Y, Y-nya adalah X. Ini mohon maaf jadi terbalik seperti itu. Nah, di sini saya seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa kita bisa melakukan analisis lebih lanjut, di mana kalau datanya seperti ini adalah analisis paling potensial adalah distribusi curah hujan rata-rata atau paling tidak ketika kita melihat oh stasiun Sukowono ada di titik ini kita pilih ya. Oke, Sukowono Sukowono ternyata ada di titik ini ada di sini. Nah, kita bisa sekalian melihat di titik itu data curah hujannya seperti apa. Nah, goal kita adalah seperti itu. Nah, untuk mendapatkan datanya di data yang sudah saya share, sudah ada data curah hujan yang seperti ini. Sudah ada data curah hujan yang seperti ini. Ada dari tahun 2004 sampai tahun 2024 kurang lebih. Nah, di sini untuk sampel saya ambil tahun 2010.
eh, tidak ada kriteria khusus, saya hanya random pick saja untuk tahun 2010. Nah, di sini ada beberapa stasiun hujan, ada nomor stasiun hujan yang adalah alias kode tadi. Nah, ini harus kita samakan. Tadi kan ada beberapa yang kita rubah. Ini harus disamakan, formatnya juga harus disamakan, dan seterusnya. Nah, di sini ada catatan curah hujan harian di setiap masing-masing stasiun. Lalu ada total curah hujan tertinggi, hari hujan, dan curah hujan rata-rata. Dan di sini tiga-tiganya bisa kita masukkan, tapi untuk kasus ini kita gunakan yang hujan rata-rata terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk mengolah, di sini ada bulan Januari hingga Desember. Untuk contoh, kita masukkan tahun 2010 ini terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita tidak bisa langsung memasukkan, jadi harus kita formatnya kita perbaiki karena di dalam ArcGIS itu dia hanya membaca data-data data tabel yang agak simpel. Jadi kalau bisa tidak ada kop, jadi hanya judul kolom dan langsung datanya seperti itu. Nah, agar tidak terlalu panjang, saya juga sudah memodifikasi atau sudah dirangkum untuk data-datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah data yang sudah saya eh, kumpulkan. Di sini saya gunakan, oh sorry, ini saya gunakan VLOOKUP. Jadi kita VLOOKUP berdasarkan kode dari sheet-sheet yang sebelumnya. Jadi untuk kode 75 di bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan VLOOKUP, kita cek, oke, di sini ada yang nol. Nah, nol di sini, untuk kode 90 dan 90A, ini sebetulnya hasil akhirnya adalah NA atau not a number. Jadi, bukan angka. Karena kenapa? Karena kode 90A dan seterusnya itu tidak ada di data curah hujannya. Jadi untuk data curah hujannya memang tidak belum terlalu sempurna. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, untuk perhitungan kita anggap nol saja supaya tidak mengganggu perhitungan seperti itu. Lalu di sini untuk contoh kita hanya sampai bulan Maret, lalu disimpan dalam bentuk CSV. Nah, selanjutnya kita masukkan, oh ya, untuk data tersebut, untuk data CSV tadi, nomor stasiun hujan atau kode ini harus terletak di sebelah paling kiri. Lalu untuk eh, kopnya harus tidak ada, jadi hanya ada judul kolom dan seterusnya. Nah, itu adalah persiapan yang perlu kita persiapkan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke ArcGIS. Nah, di sini kita ingin menggabungkan data tersebut tadi ke dalam data spasial yang ada di sini. Oke, di sini langsung saja kita tambahkan. Tadi kita namakan data curah hujan 2010. Nah, kalau kita buka di sini, dia akan seperti ini. Nah, di sini yang ada isinya adalah Januari, Februari, Maret, sedangkan yang lain masih nol karena masih belum kita isi. Nah, ini adalah kodenya. Kode yang akan kita jadikan primary key. Ini harus sama dengan data spasialnya. Nah, untuk melakukan menggabungkan data ini di data spasial yang ini, dia tidak punya data curah hujan, sedangkan kebalikannya di data curah hujan yang ada di sini, dia tidak punya posisi atau tidak punya data apa data-data spasial. Jadi idenya adalah untuk kita satukan. Nah, seperti yang sudah dibahas di kelas, bahwa untuk menyatukan kita bisa gunakan join dan relate. Oke, terlebih dahulu sebelumnya kita clear selection-nya dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan join dan relate. Nah, di sini ada kita gunakan join karena kita ingin menyatukan, tidak hanya menyambungkan saja, tapi digabungkan. Nah, untuk di sini choose the field in this layer that the join will be based on. Jadi ini adalah primary key-nya. Primary key-nya kita gunakan kode.
Lalu untuk data tabularnya kita gunakan ini untuk primary key-nya di sini juga namanya kode. Nah, ini bisa kita langsung oke saja. Nah, untuk join option-nya bisa dipilih keep all records saja dulu. Lalu kita oke. Nah, ketika sudah di oke, kita buka di sini di atribut tabel, dia sudah bersatu seperti ini. Oke. Jadi datanya agak cukup lebih banyak. Nah, di sini data yang tidak kita gunakan bisa kita hapus saja. Seperti ini, nomor ini sudah tidak digunakan, kita klik kanan, kita delete field. Yes. Lalu semuanya masih kita ingin gunakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu data yang ada di sini ini relate-nya itu bersifat join dan relate-nya itu bersifat sementara. Jadi kalau misalkan salah bisa di sini di remove join. Dan di sini bisa kita joinkan dengan beberapa data Excel sekaligus sebetulnya. Jadi kita bisa remove salah satu atau remove semuanya atau tetap seperti ini. Tapi ini data ini tidak permanen. Jadi kalau lembar kerja ini kita tutup, bisa jadi joinnya tidak terjoin, relate-nya dan joinnya itu tidak ada lagi. Jadi untuk memastikan dia tetap seperti itu, kita ekspor dulu eh, processing, lalu di sini sudah ada yang permanen. Jadi ini data ini sudah permanen. Oke, oke, dia tidak. Oke, ini jadinya nol semuanya karena hmm, ini coba kita ulang terlebih dahulu ya. Uh, jadi karena kita remove dulu joinnya, lalu kita join lagi kode kode. Oke, kita oke. Kita coba periksa terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Lalu kita coba ekspor. Coba kita cek dulu untuk relate-nya. Nah, oke, ini sudah oke. Nah, ini bisa kita matikan dulu layernya. Di sini untuk relate-nya itu sudah terrelate-kan. Oke, jadi seperti ini hasilnya untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya nanti kalau misal dilanjutkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rekayasa data atribut, yaitu untuk memasukkan data curah hujan rata-rata di eh, stasiun hujan di Kabupaten Jember. Jadi ini mungkin untuk namanya bisa kita ganti supaya tidak terlalu biar kita tahu kalau itu adalah curah hujan Januari, curah hujan seterusnya seterusnya bisa diganti untuk memudahkan kita, apalagi kalau datanya digunakan beberapa orang atau akan dilanjutkan orang lain seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi rekayasa atribut pada sesi 2. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.